Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Awaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha mardatihi wa thawabihi wa qurbihi amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Ar-Risalatul Jami'ah, sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Ila anqal furudus sholati fardu sholat, rukun sholat atau kewajiban di dalam sholat. Selesai sudah pembahasan tentang syarat sahnya sholat. Sekarang kita masuk kepada rukun. Syarat dan rukun sama-sama wajib, akan tetapi kalau syarat itu dia bukan bagian daripada sholat, seperti menutup aurat, masuknya waktu, ya. Adapun rukun dia wajib dan juga dia bagian dari sholat, seperti membaca al-fatihah, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Nah, maka kita masuk kepada rukun-rukun sholat. Furudus sholati, fardu sholat, aniyatu, yang pertama adalah niat. Niat itu mahaluhal qalbu, tempatnya di hati, wa talaffuzu biha sunnatun, dan melapaskannya dengan lisan hukumnya sunnah. Sunnah sebelum kita takbiratul ihram, kita melapaskan niat dengan lisan kita supaya membantu hati kita agar konsentrasi. Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, itu hukumnya sunnah. Adapun wajibnya niat itu adalah di dalam hati. Waktunya kapan niat itu? Asna at-takbir, di pertengahan takbiratul ihram. Falau kabbara biduni an yastahdiraha thumma ba'da takbiri nawa fala tan'aqidu sholatuhu. Jadi yang namanya waktu niat itu ketika permulaan takbir, dari mulai alif, dari mulai hamzah yang ada di lafzul jalalah Allah sampai bar, sampai ro. Itu waktunya niat tuh, Allah. Jadi lisan kita ngucapin takbiratul ihram, hati kita menghadirkan niat. Seumpamanya orang yang sholat itu dia bertakbir, dia takbiratul ihram tapi nggak menghadirkan niat di dalam hatinya. Allahu Akbar, dia nggak menghadirkan niat di hatinya ketika takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram dia baru niat. Fala tan'aqidu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena waktunya niat itu bukan setelah takbir, tapi ketika takbiratul ihram. Nah, derajat niat itu di dalam sholat ada 3. Martabat niat di dalam sholat ada 3. Idza kanatis sholatu fardhon, kalau sholatnya sholat yang wajib, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat jenazah, maka yang wajib kita hadirkan dalam niat itu 3. Wajaba qasdul fi'li. Yang pertama qasdul fi'li. Qasdul fi'li yaitu kita bertujuan mengerjakan sholat, yaitu dengan ucapan kita usolli. Yang pertama yang harus kita hadirkan usolli.
aku sengaja sholat. Kemudian wa ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan sholatnya, zuhur, asar, maghrib atau isya dan seterusnya. Yang ketiga wal fardiyah, menyebutkan kefarduannya. Jadi kalau sholat wajib yang harus dihadirkan cukup 3, usollinya, nama sholatnya, sama kefarduannya. Usallil isya fardon, Allah di hatinya tuh usallil isya fardon, hu akbar, cukup udah sah sholatnya. Karena yang wajib hanya 3. Usallil maghrib fardon, Allahu akbar, sah. Usolli zuhur fardon, usallil asar fardon, usolli subha fardon, sah. Boleh juga fardonnya duluan, usolli fardol asri, usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, usolli fardol subhi, usolli fardol zuhri. Boleh fardonnya di belakang, boleh fardonnya di tengah gitu. Nggak bisa bahasa Arab, udah niat bahasa Indonesia aja, cukup niat bahasa Indonesia. Aku niat sholat fardu zuhur, sah. Aku niat sholat fardu asar, aku niat sholat fardu maghrib, aku niat sholat fardu isya, aku niat sholat fardu jumat, usolli fardul jum'ah, sah. Ya, jadi kalau niat itu nggak harus bahasa Arab, boleh dengan bahasa apa saja asalkan kita mengetahui artinya. Gitu. Mau bahasa Jepang, mau bahasa Mandarin, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, mau bahasa Jerman, mau bahasa Inggris, silahkan asalkan tahu artinya. Nah, kalau sholatnya sholat fardu, yang wajib kita hadirkan 3. Kemudian idza kanati sholatu nafilatan muaqqatatan, apabila sholatnya sholat sunnah yang memiliki waktu. Nah, derajat yang kedua, martabat yang kedua dalam niat, apabila sholatnya itu sholat sunnah yang ada waktunya sudah ditentukan, seperti duha, waktunya itu duha setelah matahari setinggi tombak sampai sebelum zuhur. Sholat witir, waktunya setelah sholat isya. Au dzata sababin, atau sholat sunnah yang ada sebabnya, kasunatil kusuf, seperti sholat gerhana. Sebabnya apa sholat sunnah? Itu ada gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Wal istisqa, seperti sholat minta hujan. Sholat sunnah sebabnya apa? Sebabnya mau minta hujan. Maka yang wajib dihadirkan dalam niat berapa? Yang wajib 2. Qasdul fi'li wa ta'yin. Yang wajib usolli sama menyebutkan nama sholatnya aja. Usolli duha, Allahu akbar. Usolil witir, Allahu akbar, sah. Apalagi taraweh. Taraweh waktunya kan tertentu dia di bulan Ramadan setelah sholat isya. Usolli taraweh, Allahu akbar, sah. Sholat gerhana, usolil kusuf, usolil khusuf, ya. Usolil istisqa, saya sholat minta hujan. Saya sholat duha, saya sholat taraweh Indonesianya. Saya sholat witir, sah. Cukup 2. Adapun menyebutkan kata-kata sunnah, hukumnya nggak wajib. Usolli sunata taraweh boleh, tapi biar ente tahu menyebutkan kata-kata sunnah hukumnya sunnah. Jadi kalau ente langsung usolli taraweh juga sah. Usolli sunata duha sah. Tapi biar ente tahu menyebutkan kata-kata sunnah hukumnya sunnah. Usolli ba'diyah maghrib, usolli ba'diyah isya, sah. Tuh. Boleh juga ditambahin sunnah. Usolli sunnata ba'diyah isya, usolli fajar, usolli sunnatal fajri, boleh. Idza kanati sholatu nafilatan, yang ketiga martabat dalam niat, idza kanati sholatu nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Apabila sholatnya sholat sunnah yang mutlak,
yang waktunya nggak tertentu, yang nggak ada sebabnya, ya. Umpamanya udah sholat duha 8 rakaat, maksimalnya sholat duha 8 rakaat, pengen sholat lagi, boleh. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Yang wajib dalam niatnya apa? Cukup melapaskan kata-kata usolli. Usolli Allahu Akbar. Cukup mengucapkan kata-kata usolli. Jadi yang pertama kalau sholatnya sholat fardu, wajibnya 3. Usollinya, nama sholatnya, sama menyebutkan kefarduan. Adapun menyebutkan jumlah rakaat, hukumnya sunnah. Menyebutkan menghadap kiblat, hukumnya sunnah. Menyebutkan lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Yang wajib cuma 3. Usollinya, nama sholatnya, sama kefarduan. Nah, yang kedua, kalau sholat sunnahnya yang punya waktu atau yang punya sebab, yang wajib berapa? 2. Yang pertama usollinya, yang kedua menyebutkan sholatnya. Adapun menyebutkan rakaataini, menyebutkan kata-kata sunnah, menyebutkan lillahi ta'ala, hukumnya yang wajib cuma 2. Nah, kalau yang nggak punya waktu sholat sunnahnya, nggak punya sebab, cukup 1 doang, yaitu usolli. Nah, idza kana al-musalli ma'muman, kalau orang yang sholatnya itu dia menjadi makmum, fayajibu alaihi an yanwiyal jama'ata awil iktida'a awil ma'mumiyah. Kalau umpamanya orang yang sholat itu dia posisinya sebagai makmum, maka dia wajib niat berjamaah. Usolli fardhol isya jama'atan, atau usolli fardhol isya ma'muman, boleh. Usolli fardhol isya iktidaan, boleh jama'atan, boleh ma'muman, boleh iktidaan. Fa idza lam yanwi, kalau dia enggak niat makmuman, wa taba'a imamahu, dia ngikutin imamnya, ba'dan tizorihi fi ruknin, setelah lama penantian, wa tala dzalikal intizar, ya setelah lama penantiannya, batalat sholatuhu, niscaya batalah sholatnya. Umpamanya dia jadi makmum nih sholat isya, sholli fardhol isya Allah, dia bilang di hatinya usolli fardhol isyahu akbar. Dia nggak niat makmuman tuh, setelah takbiratul ihram lama sampai imamnya ruku, maka sholatnya batal. Nah, kalau wala tajibu niyatuha indal ihram, tidak wajib niatnya itu ketika takbiratul ihram. Kalau niat makmuman, waktunya itu enggak wajib ketika takbiratul ihram, boleh setelah takbiratul ihram. Tuh, asal jangan sampai terlalu lama setelah takbiratul ihram. Usolli fardhol isya Allahu akbar. Nah, setelah dia takbir dia niat jamaatan. Makmuman boleh, tapi nggak boleh terlalu lama. Nah, kalau imam gimana imam? Amma binisbati lil imam faniyatuhu mandubatun liyahsula ala fadilatil jamaah. Kalau imam niat imaman hukumnya sunnah. Jadi imam kalau nggak niat imam musolli fardhol isya Allahu akbar, sholatnya sah. Tapi disunahkan dia juga niat imaman. Untuk apa? Liyahsula ala fadilatil jamaah, supaya dia mendapatkan fadilah jamaah. Jadi kalau imam nggak niat imaman, sholatnya sah, tapi fadilah berjamaah dia nggak dapat. Pahalanya sama kayak sholat sendiri. Gitu. Iya, rugi. Makanya jangan nggak niat imaman. Tapi kalau dalam Jumat wajib niat imaman. Karena nggak ada sholat Jumat itu sendiri, harus maka niat imaman hukumnya walaupun kalau sholat 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, niat imaman hukumnya sunnah. Ya, paham nggak tuh masalah niat? Jadi yang wajib martabat niat ada 3. Sholat fardu, sholat sunnah yang punya waktu atau sebab, sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab, yaitu sholat sunnah mutlak. Gitu. Sholat jenazah masuk martabat yang pertama karena dia wajib.
usolli ala hadzal mayyit fardhon, Allahu akbar, boleh. Aku niat mensolatkan jenazah ini fardu, Allahu akbar. Jadi makmum tambahin makmuman. Boleh setelah takbiratul ihram. Tapi jangan terlalu lama. Habis takbiratul ihram jangan sampai udah ruku imamnya belum niat makmuman juga, batal sholatnya gitu. Kemudian, nah itu masalah nih niat. Yang kedua wa takbiratul ihram. Rukun sholat yang kedua takbiratul ihram. Wahya qaulu Allahu akbar. Yang namanya takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu akbar, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Yang namanya takbiratul ihram itu kita mengucapkan Allahu akbar, nggak ngangkat tangan juga sah. Karena takbiratul ihram itu bukannya ngangkat tangan, tapi ucapan Allahu akbar. Wa sumiyat bidzalika li'anna hatu harimu makana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi dzalika. Dia dinamakan takbiratul ihram karena dia mengharamkan sesuatu yang tadinya halal, seperti makan, berbicara, minum. Tadinya sebelum sholat makan halal, minum halal. Tapi kalau udah takbiratul ihram haram karena bisa membatalkan sholat. Membatalkan sholat dengan sengaja hukumnya haram. Nah, antara lapas Allah dengan lapas akbar itu nggak boleh ada jeda yang terlalu lama, lebih dari satu napas. Allah akbar nggak boleh. Harus apa? Nggak boleh ada jeda yang lebih dari satu napas. Kalau ada jeda untuk mengambil napas nggak apa-apa. Allahu akbar, itu nggak masalah. Atau dia gagap umpamanya. Orang gagap gimana sih? Allahu akbar, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau jedanya lama, lebih dari satu napas, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Nah, kemudian takbiratul ihram juga harus isma'u nafsihi. Dia harus memperdengarkan kepada dirinya. Dirinya sendiri harus dengar ucapan takbiratul ihramnya. Nggak boleh hanya cuman umat kamit doang. Nggak sah. Dirinya sendiri nggak dengar, nggak sah. Harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Allahu akbar. Nah itu masalah takbiratul ihram. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada Fatihah. Fatihah itu syarat-syaratnya ada banyak, ya. Syarat-syarat Fatihah di sini ada 12. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang rukun sholat yang berikutnya, yaitu syarat-syarat Al-Fatihah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu. Allah jadikan kita, keturunan kita, orang-orang yang selalu menjaga sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat dengan berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat mereka. Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa dihisab berkat sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna